Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aulia Nur Hasanah dengan NIM 3311221173 dari kelas E. Di sini saya akan melakukan storytelling atau menceritakan kembali cerpen yang berjudul Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi. Selamat menyaksikan. Suatu hari, di daerah pemukiman warga yang bertempat di gang, terdapat hansip, bapak-bapak, dan juga Pak RT yang terlihat sedang bergerombol di salah satu rumah warga, yaitu Ibu Soleha yang kebetulan membuka kos putri. Namun, mereka terlihat sedang memasang wajah yang sangat bergairah, seperti sedang menantikan permainan yang paling mengasyikkan di dunia ini. Namun ternyata di balik tembok yang sedang mereka geromboli itu terdapat suara guyuran air yang sedang membasahi tubuh dan juga gesekan sabun yang sedang membersihkan tubuh, dan juga diiringi dengan suara kecil yang diiringi oleh seorang wanita sambil menikmati kegiatannya dalam membersihkan tubuh. Terdengar sedikit aneh, bukan? Mulai dari bapak-bapak yang sedang bergerombol dalam suatu rumah yang berdekatan dengan kamar mandi, lalu suara seorang wanita yang tidak begitu merdu namun dapat membuat ekspresi atau raut wajah dari bapak-bapak yang sangat bergairah, yang nampaknya bapak-bapak tersebut sedang membayangkan atau mengimajinasikan hal yang tidak-tidak yang berhubungan dengan sensualitas para kaum Adam yang sedang mendengarkannya. Mulai dari Pak Hansip yang notabene dia masih lajang dan belum pernah melakukan kegiatan suami istri, dan juga seorang bapak-bapak yang sudah jelas-jelas mereka sudah punya istri. Namun yang lebih anehnya lagi adalah kegiatan bergerombol mendengar suara nyanyian wanita itu sudah dilakukan berkali-kali. Maka dari itu tidak heran bahwa suatu hari di sore hari, ibu-ibu pernah beramai-ramai datang ke rumah Pak RT untuk berprotes bahwa sejak terdengarnya suara nyanyian wanita itu, kehidupan keharmonisan rumah tangga mereka mulai rusak. Bahkan mereka sampai berteriak beramai-ramai, "Usir dia! Keharmonisan rumah tangga kami jadi terganggu. Usir saja!" "Ada apa ini? Apakah ibu-ibu bisa sedikit lebih tenang dan bersabar?" ujar Pak RT yang mungkin sedikit kaget, tapi tetap harus menenangkan gerombolan ibu-ibu tersebut. Bapak RT yang budiman, "Keharmonisan rumah tangga kami sudah mulai rusak dengan adanya suara nyanyian wanita yang dapat membayangkan imajinasi dari bapak-bapak dengan ada sambil beradegan-adegan erotis. Bagaimana kami tidak khawatir?" ujar salah satu ibu-ibu dengan sangat lantang yang berada di keramaian tersebut. "Betul itu Pak RT. Kami sebagai pasangan suami istri akhir-akhir ini sudah mulai kehilangan kebutuhan seksual. Apakah tidak sebaiknya wanita tersebut diusir saja?" lanjut seorang ibu-ibu lagi yang berada dalam kerumunan tersebut juga. "Ibu-ibu semuanya, harap tenang. Jangan main hakim sendiri. Menurut saya,
bernyanyi itu adalah hak setiap manusia. Dan menurut saya juga yang salah itu adalah bapak-bapak dari suami-suami ibu-ibu sendiri. Kenapa? Karena untuk apa mereka membayangkan atau mengimajinasikan hal-hal yang tidak-tidak dari suara nyanyian seorang wanita yang sedang bernyanyi. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya jika ibu-ibu sekalian yang dapat memecahkan masalah ini secara baik-baik, secara kepala dingin bersama suami ibu-ibu masing-masing di rumah masing-masing. Sekarang ibu-ibu bisa kembali ke rumah masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini, dan saya pribadi yang akan coba menangani untuk berbicara baik-baik kepada Zeus, wanita yang mengekos di rumah Ibu Soleha. Ujar Pak RT yang mungkin sedikit panik karena keramaian tersebut, tapi Pak RT mencoba untuk bijak, untuk mencoba memberhentikan keramaian tersebut dan memulangkan ibu-ibu tersebut ke rumahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun Pak RT berkeputusan untuk tidak langsung mengusir Zeus, atau bahkan tidak mau mengusir Zeus, karena itu bukan kesalahan Zeus. Namun Pak RT ditemani dengan Ibu Soleha berbicara dengan baik-baik meminta Zeus agar ia tidak bernyanyi saat sedang mandi. Oh, jadi selama ini jika saya bernyanyi sambil saat sedang mandi terdengar ya Pak suaranya sampai seluruh gang. Padahal saya bernyanyi sambil mandi biasa saja Pak. Itu saya sambil melepas lelah seharian sehabis pulang kerja. Tapi baiklah, mulai sekarang saya akan coba untuk tidak bernyanyi saat sedang mandi agar tidak menimbulkan imajinasi yang tidak-tidak bagi siapapun yang sedang mendengarkannya. Ujar Zeus, wanita yang mengekos di rumah Ibu Soleha, dengan keadaan yang sedikit heran, kaget, panik, tapi ada rasa sedikit bersalah dan mencoba untuk tidak mengulanginya lagi. Aduh Zeus, terima kasih banyak atas pengertiannya. Harap maklum ya, saya tidak ingin warga di daerah gang ini menjadi resah. Ujar Pak RT dengan keadaan atau perasaan yang tidak enak pada Zeus dan juga Ibu Soleha. Sejak saat itu, Zeus tidak bernyanyi lagi saat sedang mandi. Namun ternyata bapak-bapak tetap saja mendengarkan suara guyuran air saat ia sedang mandi. Maksudnya Zeus saat Zeus sedang mandi. Padahal sudah tidak ada suara nyanyian lagi. Bapak-bapak tersebut mencoba untuk mengimajinasikan suara serak-serak basah yang keluar dari mulut Zeus yang sangat seksi itu dapat bergumul bersama di ranjang. Hal tersebut justru semakin membuat bapak-bapak semakin dingin saat berada di kasur bersama istrinya. Hal tersebut juga tentu saja membuat amarah ibu-ibu semakin menggebu-gebu. Dan pada akhirnya Pak RT memutuskan untuk secara baik-baik dan sangat hormat meminta kepada Zeus untuk pindah dari kosan yang ada di rumah Ibu Soleha. Dan sejak saat itu juga Pak RT memutuskan untuk diadakannya program fitness yang diwajibkan oleh ibu-ibu, di mana nanti akan diajarkan gerakan senam untuk memunculkan kebahagiaan saat di kasur, agar hal tersebut dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangga dari
setiap warga yang ada di gang tersebut. Dan sejak saat itu juga di daerah pemukiman gang tersebut dimunculkan peraturan baru, yaitu dilarang bernyanyi di kamar mandi. Pada akhirnya keharmonisan setiap warga di daerah gang tersebut mulai membaik, dan suasana di daerah gang tersebut pun menjadi lebih aman dan tentram dan nyaman. Dari cerpen yang sudah saya baca lalu saya ceritakan kembali yang berjudul Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi, saya dapat menyimpulkan yang pertama, bahwa kita tidak boleh bernyanyi saat sedang berada di kamar mandi, terlebih lagi saat sedang mandi, karena hal tersebut memang tidak dianjurkan, terutama kalau dalam agama saya sendiri, yaitu agama Islam. Hal tersebut sangat amat tidak dianjurkan. Kalau bahasa Sundanya, hal tersebut itu bisa dinamakan pamali. Lalu yang kedua, dalam hubungan suami istri perlu adanya kejujuran. Maksudnya di sini adalah jika suami tidak ada hal yang tidak enak dari istri, bisa dibicarakan secara jujur. Begitupun sebaliknya. Namun hal yang tidak enak tersebut angka lebih baiknya jika dibicarakan secara baik-baik, kepala dingin, dan lebih bijak lagi. Sekian storytelling atau penceritaan kembali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.